Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Perkenalkan, nama saya Farhans Akmal Sokah. Bersama teman-teman, kali ini saya akan mempresentasikan hasil diskusi dari kelompok kami yang berjudul Sikap dan Kepuasan Kerja. Tapi sebelumnya saya berterima kasih kepada Bapak Hermin selaku dosen mata kuliah Perilaku Keorganisasian untuk kesempatan yang telah diberikan kepada kelompok kami. Untuk presentasi pertama akan disampaikan oleh rekan kami, Saudara Arda. Untuk Saudara Arda, dipersilakan. Latar belakang. Dalam organisasi, sikap amatlah penting. Oleh karena itu, organisasi perlu memantau para pekerjanya. Selain sikap, kepuasan kerja juga perlu dipantau. Seseorang dengan tingkat kepuasan kerja yang tinggi memiliki perasaan-perasaan positif tentang pekerjaan tersebut. Sementara seseorang yang tidak puas memiliki perasaan-perasaan yang negatif tentang pekerjaan tersebut. Yang pertama yaitu sikap. Pengertian dan konsep sikap. Yang pertama yaitu kognitif atau kognitif, merupakan aspek intelektual yang berkaitan dengan apa yang diketahui manusia. Yang kedua yaitu afektif atau affective, merupakan aspek emosional dari faktor sosio-psikologis didahulukan karena erat kaitannya dengan pembicaraan sebelumnya. Yang ketiga yaitu konatif atau konatif, komponen aspek fungsional yang berhubungan dengan kebiasaan dan kemauan bertindak. Selanjutnya yaitu faktor yang mempengaruhi sikap. Yang pertama itu pengalaman pribadi. Tidak adanya pengalaman yang dimiliki oleh seseorang dengan suatu objek psikologis cenderung akan membentuk sikap negatif. Yang kedua yaitu pengaruh orang lain yang dianggap penting. Individu cenderung untuk memiliki sikap yang konformis. Yang ketiga yaitu pengaruh kebudayaan. Kebudayaan memberikan corak pengalaman bagi individu dalam suatu masyarakat. Dan yang keempat yaitu media massa memberikan pesan-pesan yang sugestif yang mengarahkan opini seseorang. Lembaga pendidikan dan lembaga agama, pemahaman akan baik dan buruk, garis pemisah antara suatu yang boleh dan tidak boleh dilakukan diperoleh dari pendidikan dan dari keagamaan serta ajaran-ajarannya. Yang terakhir itu faktor emosional. Suatu bentuk sikap terkadang didasari oleh emosi yang berfungsi sebagai semacam penyalur frustasi. Ukur sikap karyawan. Pengetahuan sikap karyawan bisa bermanfaat bagi manajer dalam usaha memprediksi perilaku karyawan. Manajemen dapat memperoleh informasi tentang sikap karyawan melalui penggunaan survei sikap atau attitude survey. Survei sikap yang umum memberi karyawan serangkaian pertanyaan atau pertanyaan dengan skala penilaian yang menunjukkan tingkat kecocokan. Penggunaan survei sikap secara teratur memberi manajer umpan balik yang berharga mengenai bagaimana karyawan menerima kondisi kerja mereka. Yang kedua yaitu kepuasan kerja. Kepuasan kerja merupakan suatu perasaan positif tentang pekerjaan seseorang yang merupakan hasil dari sebuah evaluasi karakteristiknya. Sebuah pekerjaan menuntut interaksi dengan rekan kerja dan atasan-atasan, mengikuti peraturan dan kebijaksanaan organisasional, memenuhi standar-standar kinerja, menerima kondisi-kondisi kerja yang seringkali kurang ideal, dan sebagainya. Terdapat 3 macam teori mengenai kepuasan kerja yang umumnya digunakan yaitu teori ketidaksesuaian, teori keadilan, dan teori 2 faktor. Ya, selanjutnya ada teori 2 faktor. Teori 2 faktor yang dikemukakan oleh Hertzberg ini memandang kepuasan kerja dan ketidakpuasan kerja merupakan dua hal yang berbeda. Kepuasan kerja dan ketidakpuasan kerja merupakan suatu variabel yang kontinu. Membagi situasi yang mempengaruhi sikap seseorang terhadap pekerjaannya menjadi dua kelompok, yaitu kelompok satisfiers atau motivator dan kelompok dissatisfiers atau hygienes faktor. Dan selanjutnya ada teori ketidaksesuaian. Teori yang dikemukakan oleh Porter ini memandang kepuasan dapat diukur dengan menghitung selisih antara sesuatu yang seharusnya dengan kenyataan yang dirasakan. Seseorang akan terpuaskan apabila kondisi yang diinginkan sesuai dengan keadaan atau kondisi yang nyata.
Yang selanjutnya ada teori keadilan. Menurut teori ini, setiap karyawan akan membandingkan rasio input hasil dirinya dengan rasio input orang lain. Bila perbandingan tersebut tidak seimbang, tetapi menguntungkan bisa menimbulkan kepuasan. Tapi bisa pula tidak. Tetapi bila perbandingan itu tidak seimbang, akan timbul ketidakpuasan. Mengukur kepuasan kerja. Ada dua pendekatan yang digunakan dalam mengukur konsep tentang kepuasan kerja. Yang pertama yaitu penilaian tunggal secara umum, dan yang kedua penyajian akhir aspek pekerjaan. Penilaian tunggal secara umum dengan cara meminta individu untuk merespon satu pertanyaan. Sedangkan penyajian akhir aspek pekerjaan ini lebih rumit dengan mengidentifikasi elemen-elemen penting dalam suatu pekerjaan dan menanyakan perasaan karyawan tentang setiap elemen. Faktor-faktor yang akan dimasukkan adalah sifat pekerjaan, pengawasan, bayaran saat ini, peluang promosi, dan hubungan dengan rekan-rekan kerja. Pengaruh dari karyawan yang tidak puas dan puas di tempat kerja. Yang pertama ada keluar atau exit, yang kedua ada aspirasi atau voice, yang ketiga ada kesetiaan atau loyalty, yang keempat ada pengabdian atau neglect. Simpulan. Sikap adalah pernyataan evaluatif baik yang menyenangkan maupun tidak menyenangkan terhadap objek, individu, atau peristiwa. Pengetahuan sikap karyawan bisa bermanfaat bagi manajer dalam usaha memprediksi perilaku karyawan. Manajer dapat memperoleh informasi tentang sikap karyawan melalui penggunaan survei sikap. Sedangkan kepuasan kerja merupakan suatu perasaan positif tentang pekerjaan seseorang yang merupakan hasil dari sebuah evaluasi karakteristiknya. Kepuasan kerja tidak hanya berkaitan dengan kondisi pekerjaan, tetapi kepribadian juga peran. Ya, sekian dari kelompok kami. Jika ada kesalahan mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.